Suara saya tidak merdu, jadi saya malu. Au. Beda dengan busuk pria, busuknya kan suaranya kan merdu. Ini kayak penyiar TPI dulu, Pak. Orang pas itu kayak penyiar TPI dulu, Pak. Imut-imut, Pak. Betul. Soalnya manajemen waktunya harus betul. Kalau semuanya dikerjakan di pas hari itu, di hari ini, atau seperti kemarin kita harus resume berapa 2 KB, kemudian diskusi 3 KB, itu bakal kerepotan. Aura Pak dosen cerah banget sore ini. Pak Toto puasa? Insya Allah. Mohon maaf Gusti Agung. Allahu Akbar. Ya kira-kira ya, saya kelahiran 72, jadi kan 70 Pak? 70 Pak, betul. 70 ya? Ya, tapi insya Allah masih fit Pak, insya Allah Pak. Alhamdulillah, yang penting sehat lah. Nah itu Pak, ya, saya kelahiran 86. Kali ini mah masih anak-anak Pak, 86 Pak. Usianya Pak, tapi kalau ininya wah luar biasa Pak, subhanallah Pak. Ya, saya memahami sepertinya Pak. Saya juga heran kenapa saya dibuat koordinator. Kemarin di kelas 11 saya dibuat koordinator. IT-nya bagus sepertinya. Luar biasa Pak, sebelah pokoknya mah alhamdulillah tanpa Kang TW kayaknya nggak ada Kang TW ya Pak. Kalau kita untuk ada Kang TW ya Pak di Kabupaten Bandung dan di angkatan 1 ini Pak. Jadi beliau yang mengarahkan, mengasih arahan petunjuk tentang masalah IT Pak. Itu Kang TW Pak, Kang Tony Wijaya nama aslinya Pak. Orang Paseh, di Kecamatan Paseh Pak, Kabupaten Bandung, tepatnya dia di Pondok Pesantren Darussalam. Allahu Akbar. Oh, itu kiainya kira-kira nih ya? Ini kiainya Pak, dia yang punya yayasan Pak, ketuanya Pak. Amin. Kalau kiai amin. Kiai muda Pak. Anaknya baru 2, istrinya 1 Pak. Ya kurang lah kalau 1 itu. Itu sempat ramai Pak waktu modul fikih itu. Waktu modul fikih itu di grup itu sudah ramai duluan. Modul fikihnya besok, mau bahas tentang fikihnya udah sekarang di grup. Itu masalah poligami. Ibu-ibu. Sensitif. Iya. Ini Pak Sujono mau masuk ini. Pak Saiful kemana ya Pak Saiful? Ya pada kemana teman-teman yang lain ini? Pak Unang itu gangguan ini Pak, gangguan sinyal jaringan. Masa hanya bertiga, Bu Sukria sakit juga itu masih. Bu Sukria, iya. Jadi mau ngobrol santai aja mungkin Pak. Jadi itu mungkin teman-teman sudah buat sebenarnya di pengembangan bahan ajar itu diarahkan kepada persiapan mengajar daring ya. Itu betul. Bapak saya sebenarnya ingin mengevaluasi beberapa hal terkait dengan RPP karena di metode dengan medianya itu rata-rata masih belum daring, padahal kita daring. Kalau di langkah-langkah ada, saya lupa namanya ya, ada beberapa yang sudah menggunakan itu sebenarnya di langkah-langkahnya, di langkah-langkah pelajaran itu. Tapi di media, ada satu orang bagus apa ya? Saya bilang bagus itu lengkap di metode dengan medianya sudah pakai WhatsApp, pakai. Saya Pak itu, saya Pak, pembelajaran online. Saya lupa namanya. Itu tidak bagus itu. Allahu Akbar. Kalau yang lain kemudian saya tidak komentari sama saja, karena sama saja akhirnya. Ini yang kemudian saya ingin membedakan bahwa pembelajaran luring dan daring itu berbeda. Ya berbeda di situ. Terutama yang sangat kental perbedaannya itu ada di Pak Tony. Makanya WhatsApp, Hangout, kemudian itu mungkin juga masuk dalam media-media pembelajaran kita. Cuma pertanyaannya memang apa bisa di SD begitu? Ketika saya membuat RPP, ketika akan memasukkan media alat manfaat, saya berpikir ini tidak mungkin setelah apalagi saya membuat RPP untuk kelas 1.
amat sangat tidak memungkinkan. Makanya Sangat saya di tidak sana hanya mungkin. memunculkan di YouTube biar anak-anak bisa nonton gitu kan. Dan saya menampilkan PowerPoint-nya saja. Untuk handout, bingung saya Saya juga kira nggak membuat apa-apa begitu. handout-nya. Dibuatkan di bahan ajar saja kalau begitu ya. Iya, Makanya besok mengajarnya mungkin itu yang menjadi ditampilkan Pak. Jadi kalau Pak Anas pusat itu, tim Panas pusat itu video itu bisa dibuat dua apa namanya kepentingan. Satu untuk pengembangan bahan ajar, hanya bahan ajarnya yang ditampilkan, diedit ya hanya PowerPoint lah. Saya kira yang memungkinkan untuk kelas 1 itu PowerPoint lah yang kemudian dipakai. Itu juga dimasukkan di metodenya ya. Kemudian yang lain disesuaikan dengan kondisi siswanya. ya. Makanya kemarin saya di media dan atlet hanya memasukkan PowerPoint saja, Pak. Iya, Memasukkan PowerPoint PowerPoint aja. dan juga cuma YouTube. Jadi saya berpikir bahwa anak-anak bisa menonton dan mendengarkan di YouTube. Dan kemudian saya menampilkan. Jadi susah mau membuat handout kelas 1 nggak mungkin lah sama sekali tidak memungkinkan. Nggak mungkin. Jadi Di kelas ini Pak disepakati ya buat PowerPoint saja. Ya, terkait dengan materi yang telah dibuat di dalam RPP. Jadi PowerPoint-nya itu mengacu ke RPP, bahkan nanti itu akan dipakai terus Bapak untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, di RPP-nya nanti juga diperbaiki ya. Kalau untuk field pitching, untuk macam-macam diperbaiki lah. Artinya harus mengacu kepada daringnya dimasukkan dong. Saya nggak tahu ya, yang Bondowoso ini sepertinya masih banyak, masih yang lama yang dipakai. Ya, dicetak ya, untuk membuat PowerPoint lah. Kemarin juga saya membuat salah satu contoh RPP yang dari kelas berapa saya tidak lupa lagi, di share di grup yang di grup ada semuanya itu dari kelas 3 dan kelas 4, memberikan contoh yang utamanya yang medianya ya. Jadi hari Rabu itu nggak ada tugas lain kecuali mengupload pengembangan bahan ajar itu. Ya buat PowerPoint aja itu yang kemudian dijelaskan ya. Gimana contoh sholat atau wudhu yang kemudian itu yang kemudian dijelaskan. Memakai PowerPoint saja. Tapi memakai gambar juga bisa sebenarnya Pak. Pakai audio visual juga bisa sebenarnya. Bisa Pak. Cuman itu kan untuk yang tugas 9 itu yang membuat video bahan ajar. Ketika kita akan mengupload tugasnya itu kan kalau untuk bentuknya kan masih menggunakan PDF dan juga video ya. Kalau video mungkin harus upload dulu ke YouTube baru kita memberikan linknya. Saya tadi mencoba membuka untuk tugas 9 membuat video bahan ajar kan. Ya seperti biasa kan ada 2 kolom ya Pak. Yang atas untuk yang PDF, kemudian yang bawahnya link YouTube. Iya. Jadi ya mau tidak harus di-upload dulu di YouTube mungkinnya kalau seperti saya membuat bahan ajarnya menggunakan audio juga, menggunakan audio karena di sana perintahnya membuat video. Malu saya untuk menampilkan muka Pak. Tidak begitu ganteng seperti Bapak. Kalau Pak Tony saya nggak khawatir. Kemarin sudah membuat begitu sudah luar biasa. Saya mohon maaf ya, saya tidak usah di itu karena memang tidak substansi masalahnya materinya itu ya. Iya. Oke. Jadi itu yang perlu dikembangkan namanya bahan ajar digital itu Pak Tony. Jadi itu salah satunya itu saya kira yang jenengan lakukan itu sudah. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain diberi contoh jenengan mau seperti apa. Kira-kira seperti itulah yang kemudian ini. Tapi katanya Bu Sukri sudah buat ya, Bu Sukri ya? Masih bisa. Pak, sudah buat Pak. Hampir Selesai ya. Kalau Bu siapa satunya itu? Bu Siti. Tidak tahu Pak. Berkumpul itu Pak di Ini Bu Siti dalam perjalanan pulang katanya Pak. Dalam perjalanan pulang mau ikut Zoom. Dari mana itu Bu Siti? Dari PAI. Di sekolah juga. Ada pertemuan ke Bu? Dalam?
Belajar itu Pak, belajar kelompok sama Bu Kip itu Pak, Oh, sama oke. teman. Bagus. Siapa? Saya Pak. Itu Pak Tony jagonya tuh begitu itu. Udah sudah diwakili dengan Pak Toto karena beliau sudah ada YouTube-nya, sudah berjalan dengan berbagai macam video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wah, luar biasa Bandung nih YouTuber semua ini. Jadi mungkin Pak di seperti Bapak sampaikan tadi disepakati untuk bahan ajarnya menggunakan PowerPoint. Ya, kira-kira begitu. Karena memudahkan ya. Ya, alatnya yang paling mudah menurut saya dibandingkan dengan yang lain. Iya, untuk anak SD itu kira itu lebih gampang daripada ini. Lebih gampang. Tetapi pakai audio visual ya dijelaskan itu. Ya. Tinggal memasukkan audionya Pak saya. Suara saya tidak merdu, jadi saya malu. Beda dengan busuk busuknya kan suaranya kan merdu. Ini kayak penyiar TPI dulu Pak. Orang pas itu kayak penyiar TPI dulu Pak. Imut-imut Pak. Busuknya lagi kurang sehat itu Pak. Kasihan. Iya. Beliau juga ini, aduh cina katanya gimana, ya semangat Bu, insya Allah kita saling bantu, selalu saling bantu. Pak dosen juga pasti akan lebih memahami. Ada sedikit, kadang kalau kita sudah buntu, sudah mentok, kita tidak sudah tidak bisa berpikir harus bagaimana itu susah. Kalau sekarang makanya semangatnya itu mungkin beda, walaupun kondisinya kita sudah 1 bulan lebih, Bu Siti. Ngomong tentang Bu Sri. Itu Bunda memakai 2 di laptop, satu kayaknya di ini satu ya. Pak Haji di mute, Pak Haji di mute. Masih ada hadir. Sip. Iya biar ini. Ini masih connecting Bu Siti. Bunda pakai yang di laptop, Bunda yang di HP kayaknya connecting audionya bermasalah. Mending pakai yang di laptop. Oke ya gitu masa 7 lah. Yang di handphonenya dimatiin Bunda. Ya. Orang sok pas solid riset kayak buku dari banyak orang mati. Cenah pakir dia. Baik, untuk Bu Siti bisa mendengar suara saya, suara Pak Tony, Pak Toto. Siap. Tapi kan di Kutawari. Ada. Pak Haji di mute tadi. Tidak ada Sepertinya SMP bahaya ya. Nah, ada SMP 2 Kutawarinya. Evolusi kalinya. Didinya nu tadi teh pason. Ini Pak untuk yang video praktik pembelajaran kan di sana kan dikasih alokasi waktunya maksimal 15 menit. 15 menit. Jadi kemungkinan kalau yang materinya sedikit masih bisa memungkinkan ya, tetapi kalau misalkan materinya yang agak lumayan banyak diedit aja Pak kan kalau harus diedit. Jadi diambil poin-poinnya saja mungkin ya Pak ya. Poin-poinnya saja iya. Saya kira begini sebenarnya di RPS ini bagaimana kita mengajar sesuai dengan yang kita buat. Itu yang paling penting satu. Kita mengajar sesuai dengan RPP yang kita buat. Yang kedua, materinya disesuaikan dengan kelas kita mengajar. Itu sebenarnya mengapa harus begitu? Sebenarnya untuk mengetahui kompetensi kita di kompetensi profesional ya. Kalau mengajar maksudnya pedagogik, kalau ini profesional, bagaimana kita ahli di bidang kita.
Jadi ini mungkin tadi di pengembangan aja juga di situ nanti disampaikan. Kalau menurut Pak Anies itu boleh di materi yang sama kita mengajar menggunakan bahan ajar yang kita buat itu boleh. Itu tidak harus menggunakan dua materi lah gitu ya. Jadi bahan ajar yang kita upload kemudian kita pakai untuk mengajar. Mengajar itu tentu langkah-langkahnya itu harus jelas mulai dari pembukaan sampai penutup ya sampai doa. Itu namanya mengajar. Kalau bahan ajar itu kan hanya bagaimana kita punya materi. Saya kira itu yang kemudian. Jadi kalau di praktek itu lebih kepada langkah-langkah yang ada di RPP kita. Makanya di situ harus memasukkan karakter, apakah itu karakter religius, apakah itu karakter disiplin, atau kemudian kita ini apa namanya ini dia katakan membuat soal, tapi juga itu juga dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi yang namanya biasanya yang dipakai itu adalah problem based learning ya. Nah, ini memberikan solusi untuk sebuah pembelajaran. Jadi ya, itu salah satu yang disebut problem based. Kemudian yang ketiga kan bagaimana kita ini lagi mengikuti perkembangan zaman lah ya. Jadi bagaimana kita masukkan persoalan-persoalan abad 21 itu. Ya, yang beginilah salah satunya. Tapi memang saya melihat Bapak Ibu sekalian sangat susah untuk anak-anak lebih benar. Saya juga mengapa saya juga perlu menekankan begini di RPP-nya. Iya, saya lihat bagaimana kemudian saya paham betul bagaimana karakteristik anak-anak di SD. Kemudian yang kedua, kita juga perlu melihat kondisi anak kita secara di kota dan di secara psikologi secara latar belakang anak. Ya, latar belakang anak itu kan harus paham kita untuk memberikan. Pertanyaan saya berikutnya, sebenarnya kalau mau agak radikal begitu ya, anak kita pegang HP enggak kemudian? Jangan-jangan orang tuanya yang pegang HP itu aja. Betul sekali. Dan mungkin kalau seperti di daerah saya kan kebanyakan punya HP, Pak. Iya, karena masih SD persoalannya ya. Iya. Saya kira nanti itu juga waktu ada penilaian kalau terlalu jelek Bapak Ibu sekalian untuk guru terutama ya. Artinya kalau nanti sudah ada penilaian RPP, karena setelah ini Bapak Ibu RPP itu akan direview oleh dosen dan guru. Nanti juga diberi masukan, khawatir kemudian kita atau dosen atau gurunya tidak melihat karakteristik anak ini atau kondisi sekolah kita, geografi sekolah kita ini ada di mana, di kota atau desa, atau anak-anak itu sudah terbiasa nggak dengan teknologi ini. Tidak mungkin kelas 1 kemudian biasa kalau mendengarkan hanya membuka itu mungkin pula dengan video yang kita buat. Saya kira begitu Pak. Jadi nanti juga dipertegas di situ, ditanyakan ya kalau kemudian nilainya terlalu jelek gitu ya, di bawah 70 itu harus kompeten sampai itu. Siap. Iya, yang akan komplain dan. Betul. Kalau untung di Bekasinya sama Pak dosen 85, alhamdulillah udah bersyukur saya. Kalau 85 jangan kalau tidak 90. Bu Siti bisa nyambung Bu Siti? Sudah dipersiapkan untuk bahan ajarnya? Pak Haji di mute deh Pak Haji. Jadi kita ngobrol dengan Pak Tony, dengan Pak Toto Ibu. Iya. Ajar kita buat PowerPoint saja untuk lebih memudahkan proses pembelajarannya kepada anak-anak kita. Cuman dilengkapi dengan audio visualnya ibu-ibu yang menjelaskan diri rekam begitu ya. Oh iya.
sekaligus itu dipakai di dalam praktek pembelajaran. Kalau praktek pembelajarannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Siti terbanyak berkata itu lebih kepada langkah-langkah itu Ayeuna dikira. pembelajaran, mulai dari Terus dibuka, ya, ayeuna kira. sampai kepada Dibuka naon? Iya, iya. Cuman kalau terlalu lama, terlalu panjang, materinya panjang katanya Pak Tony. Jadi Iya, Pak nanti betul. untuk yang praktik video pembelajaran saya yang dengan teman-teman yang di Bandung bisa membuat video ini kemudian saya menjelaskan gitu kan. Jadi kumaha Seperti tuh? itu apakah bisa? Lewat Bisa mungkin seperti saya kalau Lewat menjadi PKM. belum diperpanjang jadi Bisa, namanya materi yang akan kita ajarkan seperti itu. Iya. Saya kira bagus begitu Pak Tony. Jadi apa namanya ya, di Telepon, guys, sok cobian. inilah bantu juga teman-teman Bener terutama pernah yang ngomong bener. agak ya saya sebenarnya agak kepek juga kalau persoalan teknologi ini. Iya. Pak Tony itu ada Pak Tony itu IT-nya semua sudah bagus semua tuh. Amin amin. Kan Bondowoso dekat jenengan, Pak. Jadi videonya langsung dikirim nanti. Saya yang buatkan video. Kalau Bondowoso langsung aja dan tanpa video bisa. Amiro itu anak saya tadi tidak bisa itu. Oh iya. Ibu Ami Darin ya ini. Oh, yang Bunda, kemarin Bunda. tuh sempat teleponan sama saya ya. Bunda ya. Iya. Sempat mau Cantik nangis Pak itu. dosen. Cantik. Seperti bundanya. Alhamdulillah. Ya, Jadi, siapa tahu Pak, kalau sudah memuji bunda Karena itu begini apa? Pak, saya melihat Pak Saifullah, melihat Pak Sujono, itu gimana kata saya. Iya, enggak bisa barusan. Makanya saya kan pakai punya anak saya. Enggak bisa. Ya nggak apa-apa Bu, jadi nanti minta dibuatkan sama putra putri kita lah yang mungkin yang bisa bantu. Nggak apa-apa. Insya Allah. Pak Haji. Pak Haji. Enggak boleh. No. Aduh. Allah. Saya kira begitu Pak ya. Jadi kita sebenarnya sore ini saya sebenarnya mau mengevaluasi RPP Bapak Ibu bahwa tolong sudah menunjukkan RPP itu ke daring, terutama di metode dan medianya. Media itu bisa WhatsApp, bisa PowerPoint, bisa Hangout, tapi nggak mungkin kalau apa yang mungkin untuk anak SD. Ya. Kemudian kalau di pendekatannya boleh Bapak Ibu, pendekatannya masih saya fit dan nggak apa-apa di daring seperti ini, ya. Karena semuanya sama, terutama yang temannya Bu Siti ini saya masih melihat belum daring sama sekali itu. Nanti dirubah Bu ya kalau yang mau praktek ya. Enggak, masalahnya beliaunya masih sakit, Pak. Siapa itu? Bu sampai kemudian. Iya. Makanya kan takut. Terus Bu Sukri ya Bu ya. Bu Sukria sakit, ya beliaunya sakit. Nanti saya sampaikan ke Pak Jono sama Bapak Saiful, iya insya Allah. Kalau kurang paham nanti saya nelpon jenengan tuh Pak. Oh iya. Harus Ibu, Bunda harus Bunda. Iya. Terus PDKT ke si Bapak dosen Bunda. Ya itu. Biar kita semua pada lulus Bunda. Nggak usah PDKT sudah dijamin aman. Amin. Dijamin aman. Alhamdulillah, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saifullah. Pak Ustadz baru beres ngajar. Oh iya. Haji. Koncengan. Ngerti koncengan Pak Tony? Tidak paham. Tidak paham itu Pak Saiful, baru kibul koncengan tak paham Pak Saiful, jeleknya Pak Saiful. Iya, undangan pelasan hari raya ini barusan. Berkat. Maklum semuanya itu wabil khusus nih dari Bondowoso banyak ustadznya. Jadi diundang itu untuk hari raya Idul Adha. Kalau di Bandung nggak ada hari raya itu. Bandung tidak boleh Pak. Alhamdulillah saya di pesantren sudah menginstruksikan Boleh.
ada dua ekor sapi dan berapa ekor kambing saya instruksikan pada teman-teman, mohon maaf untuk diurus terlebih dahulu. Mungkin saya ya besok bisa ke sananya. Amin. Amin, sama-sama. Di Kabupaten Bandung Pak tidak boleh ngadain kurban, ya kalau tidak salah. Ngadain ini juga sholat nggak boleh, ngadain takbir juga nggak boleh. Kalau kurban perasaan enggak apa-apa, Pak. Nah, Aduh jangan Bunda, jangan, nggak boleh Bunda, nggak boleh. Ai makun boy bundan. Baik, jadi Pak Saiful yang baru datang tadi disepakati kita untuk pengembangan bahan ajarnya kita pakai PowerPoint saja. Pak Oh Saiful. iya, siap Pak. Iya. Iya, Jadi siap. PowerPoint itu kemudian jenengan komentari caranya seperti apa, umpamanya di bab wudu, di bab sholat itu kemudian sampai jelaskan ya. Iya. Baik, Bapak. Tapi itu direkam pakai audio visual, oke? Iya. Iya. Jangan hanya diberikan PowerPoint-nya, itu bukan video ya. Kalau hanya PowerPoint-nya yang disetor Pak, itu bukan video. Iya, Pak. Iya. Dengan suaranya ya, Pak ya. Iya. Iya dong. Video itu dengan orangnya dijelaskan tuh. Iya. Baik. Hanya sama Tony lah gitu begitu. Iya. Mun PowerPoint-nya Manolo itu mataan namanya. Nah, betul. Itu betaan Pak ya. bisa aja Pak Saiful. Mataan itu. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa, Pak. Yang bisa itu busuknya sudah selesai. Buat Pasti PowerPoint, bisa tinggal- Pak Saiful. Insya Allah, Pak. Tinggal menjelaskan, di shooting kan begitu ya. Di upload ke YouTube. Kalau tidak bisa mengupload tanya sama Pak Tony. Saya juga nggak tahu. Hari apa berarti, Pak ya? Pak, Hari Rabu. Rabu ya. Iya, ada Hari Rabu. Rabu. Jadi Itu- Rabu Kamis itu tidak ada kegiatan lain kecuali mengupload video Video. pembelajaran dan mengupload praktek pembelajaran kita. Satu ya, Pak. Satu kali cuma, Pak. 2 kali. Ya satu itu bisa dibuat 2. Kalau yang di praktek pembelajarannya itu Pak, ya 1 untuk 2 lah itu ya. Tapi bukan poligami katanya Pak Tony itu. Ya. Satu bermakna 2. Iya. Jadi bahan ajar kita yang kita buat itu kemudian kita pakai dalam praktek pembelajaran. Tatkala berbicara praktek pembelajaran, maka tidak boleh meninggalkan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Itu harus ada Pak, diedit sedikit-sedikit lah itu ya. Jadi tujuannya Iya, seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, evaluasinya seperti apa, itu harus ada Pak. Jangan-jangan kemudian sampai nanti Pak Saiful lupa tidak ada evaluasinya, tak lupa tujuan pembelajaran hari ini apa JP-nya gitu ya. Iya, Pak. Iya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak lupa. Baru kemudian bahan ajarnya sampean yang buat praktek itu, yang buat bahan ajar melalui PowerPoint itu. Tadi disepakati karena kita tidak mungkin pakai handout, tidak mungkin pakai yang lain. Lebih mudah anak-anak itu melihat dengan Dan model mendengar. PowerPoint. Visual. Pak Saiful, begitu ya? Iya, Pak. Iya. Mana berkatnya, kasih tahu berkatnya itu. Nah, Pak dosen minta berkatnya tuh Pak Saiful. Subhanallah. Mantap. Pak, seandainya Pak dosen itu dekat dengan saya, saya antar itu. Anterin Pak Saiful bismillah. Berkah. Ya, lewat GNT baru ini. Pak Dr. Rohiat, saya doakan ya. Amin. Doakan. Amin. Saya doakan. Siap. Siap, Pak. Ya. Doakan semuanya pada sehat, Bapak sehat, kita lancar jaya Pak semuanya Pak. Saling doakan Pak. Amin. Ya.
arahan masukan selama ini, bimbingan luar biasa Pak. Membuat banyak Yang penting pengetahuan baru buat saya. Yang paling penting kita bersaudara. Ya, amin, amin, amin. Jadi silaturahim kita jangan sampai terputus walaupun besok sudah ada di kelas lain ya. Iya. Insya Allah Pak, insya Allah. Itu udah kesepakatan lah kami. Tapi sepertinya sampai PTK masih dengan saya tuh. Dan sampai nanti Pak, kan bukan sampai PTK Pak, sampai UI, sampai UKIN. Sampai lulus. Iya, iya. Kan Kalau Bapak. saya sih deket, enak. Nanti Bunda kalau Bunda ke rumah saya jangan lupa nama saya. Iya, selalu semua namanya disebut. Pokoknya kalau semua pada lulus kita akan berkunjung silaturahmi ke Bapak dosen. Amin. Mudah-mudahan ya sekarang hari Arafah Pak Toto. Amin. Dijawab itu ya. Dijawab oleh Allah itu, diterima oleh Allah. Amin. Makbul hari ini. Amin. 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 Kalau ini kan sebenarnya insya Allah lah mudah-mudahan ya, terutama nanti sebenarnya saya di ujian tulisnya itu kadang-kadang yang kita ini perlu banyak belajar lagi. Karena kadang-kadang tidak ada di teori yang kita berikan pada waktu memberikan materi kuliah seperti biasanya itu. Betul. Itu yang juga perlu banyak Yang belajar. terakhir itu Pak ya. Dan alhamdulillah kami sempat juga diberikan soal-soal yang alhamdulillah membuat pening kepala Pak. Waktu itu dosennya oleh Pak Nino dan juga Siapa? Bu Dekan. Oh Bu Dekan, Bu ya. Iya. Dan Pak Nino beliau memberikan soalnya itu soal analisis. Tidak ada di modul sama sekali. Betul. Banyak Tidak di modul. Itu soal yang dulu mungkin. Iya. Dan beliau Mudah-mudahan mengatakan aja ada kisi-kisinya ke depan. Siapa tahu Pak Jangan- dosen dapat informasi itu buat kita. ya, Ya ada bocoran sedikit-sedikit itu Nah, Pak. itu intinya ke sana. Yang buat soal itu kan Masa kita bondowosonya itu. Cesta kasa. kita juga tidak tahu itu karena juga online ya. Jadi kita tidak tahu antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain kadang-kadang juga berbeda. Tetapi memang soalnya itu lebih banyak banyak analisis ya. analisis betul. Yang itu memang perlu sungguh-sungguh memahami menurut saya. Kadang-kadang karena kemiripannya kadang-kadang ya Iya. Sangat susah, Pak. sangat ya. Sangat susah. Apalagi oleh Pak Dino, kami diberikan soal 20 soal dan diberikan waktu 25 menit dan alhamdulillah soalnya semuanya analisis, Pak. Ada yang sampai 70 ya nilainya. Saya Ada, 65 Ada kalau ya? nggak salah. Ya itu minimal 70 Pak. Insya Allah soalnya tidak jauh-jauh dari apa yang diberikan oleh Pak Nino itulah karena itu soal-soal yang lama yang kemudian bisa muncul begitu. Iya, karena beliau juga sempat menyampaikan ketika video conference bahwa beliau memberikan soal itu soal analisis karena ini sebagai pembelajaran nanti untuk UP dan UKIN karena bentuk-bentuk soal yang akan keluar adalah seperti itu. 50% lebih ada soal analisis beliau. Iya. Itu ya senior ini. Sesepuh saya. Sesepuh ya. Iya, sesepuh. Baik, kira-kira cukup ya. Iya Pak. Ya. Baik, Pak. Baik. Teman-teman yang lain juga dikontak begitu ya biar tidak susah membuat. Tapi sepertinya kayak Bu Siti sudah belajar kelompok di mana tadi Bu Siti? Di rumahnya Pak Rosid di Kerang. Kerang. Iya. Dia agak jauh. Ya, hati-hati COVID-nya ya. Ya itu. Di sini banyak yang meninggal Pak masalahnya di Maisan. Iya, ini Sukosari juga tadi informasi dari Bu Sukriya juga begitu. Iya. Bulan kemarin di kampung saya 4 orang berturut-turut Pak. Bulan kemarin. Sekitar bulan Juni akhir. Waduh itu luar biasa. Setiap hari ada Pak. Kalau sekarang ini Hari-hari ini nggak ada alhamdulillah. Untuk
untuk 2 minggu ini nggak ada yang meninggal. Bondoan tuh hari-hari ini yang setiap hari Pak, setiap hari dibombardir. Iya. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya itu Pak semuanya Pak. Amin, amin, amin. Amin. Amin Allahumma. Baik, saya kira itu terima kasih. Jadi mohon maaf Bu Siti, kita hanya menyampaikan persepsi bahwa apa yang harus dikerjakan kita besoklah dalam pengembangan bahan ajar, membuat video pengembangan bahan ajar dan membuat praktek pembelajaran. Saya kira kalau ada diskusi antar teman itu sangat memungkinkan. Saya melihat Bu, Pak Saifullah kalau ada kesulitan, tanya sama Pak Tony ya. Pak Tony itu pakarnya IT itu. Iya, Oh, ya, tapi amin. jauh Insya itu. Allah. Insya Allah. Jauh Pak Tony. Ya nggak apa-apa. Ya, Jauh di komunikasi mata, dekat di hati. sekarang itu sudah bisa dekat di mata Bu dengan HP Bu. Oh iya. Tapi jauh di hati itu. Dan dekat, jauh di mata dekat di hati ya. Betul Pak. Yang LPM-nya Jember. Baik, saya kira itu terima kasih. Kurang lagi mohon maaf ya. Di teman-teman yang lain yang belum sempat gabung, mohon untuk kembali dijelaskan Pak Tony sebagai koordinator kelas ini. Insya Allah Pak. Terima kasih akhirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ini diupload ya Pak ya. Video ini rekaman Zoom ini saya upload di kawan-kawan untuk ini di Zoom di Pais 4. Akan dibuat di link YouTube beliau, akan diupload di YouTube beliau. Betul. Jangan lupa untuk di-subscribe gitu. Iya. Lupa subrek Pak. Jangan lupa subrek Pak. Siap, atur nuhun Pak. Siap. Luar biasa. Oke. Monggo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak.